Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arman Syahri Ramadhani. Saya adalah mahasiswa dari program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai keuangan negara, mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Sebelum kita membahas jauh mengenai keuangan negara, ada baiknya kita memahami apa definisi dari keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan tugas pemerintah dan kepentingan umum. Jadi, setiap yang namanya pengeluaran berupa anggaran, pengeluaran berbentuk uang, baik itu berupa anggaran, kemudian barang, maka itu bisa disebut sebagai keuangan negara dan menjadi tugas negara dan menjadi tugas pemerintah dan untuk kepentingan umum. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara mencakupi berbagai aspek sehingga memiliki ruang lingkup yang banyak. Di sini terdapat 3 yang termasuk ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara. Negara memiliki hak terutama terkait tentang pengelolaan keuangan negara. Salah satu hak yang terkenal yaitu hak untuk memungut pajak. Jadi pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak secara memaksa, dan itu merupakan sifat alamiah yang telah dijelaskan Undang-Undang Dasar mengenai penarikan pajak, bahwa penarikan pajak terkait penarikan pajak pemerintah harus memiliki sifat memaksa. Selain itu, yang menjadi hak negara termasuk hak negara yang pertama menerima pinjaman, kemudian yang kedua mengelola keuangan negara. Ketiga hal ini merupakan hak dari negara. Kemudian selanjutnya yang kedua yang termasuk ruang lingkup keuangan negara yaitu kewajiban negara. Pada konsep kewajiban negara di sini terdapat 2. Yang pertama, kewajiban negara untuk melayani masyarakat. Termasuk kewajiban negara yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu kewajiban negara. Kemudian yang kedua, membayar hutang. Jadi yang termasuk bahwa membayar hutang termasuk kewajiban negara dan tidak ada yang boleh berhutang kecuali negara. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan di sini bisa termasuk pajak, kemudian PNBP, penerimaan negara yang bukan pajak, kemudian yang ketiga hibah. Kemudian yang termasuk kepada pengeluaran, yakni belanja pemerintah pusat, transfer, subsidi, dan lain-lain. Ketiga hal ini merupakan bagian daripada ruang lingkup negara. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang pengelola keuangan negara. Siapa saja sih yang termasuk pengelola keuangan negara? Pengelolaan keuangan negara di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah pihak-pihak utama pengelola keuangan negara. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden selaku kepala negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dengan tugas yang pertama menyusun dan mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN kepada DPR. Kemudian yang kedua, melaksanaan APBN yang telah disetujui. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan keuangan negara melalui kementerian dan lembaga terkait. Kemudian yang kedua, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara dan koordinator pengelolaan keuangan negara. Terdapat beberapa tugas yang
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama, menyusun kebijakan fiskal dan keuangan negara. Kemudian yang kedua, mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Kemudian yang ketiga, menerbitkan surat utang negara pengelolaan uang. Kemudian yang terakhir, mengelola dana cadangan negara. Kemudian yang ketiga, kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga memiliki peran yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengguna anggaran pada masing-masing sektor atau bidang. Tugasnya adalah yang pertama, menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai prioritas pembangunan. Kemudian melaksanakan anggaran sesuai program kerja, kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan. Kemudian selanjutnya, lembaga atau kementerian lain yang bergerak di bidangnya seperti DPR, BPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan BKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Semua yang tadi disebutkan merupakan pengelola yang memiliki kuasa atas pengelolaan negara. Kemudian membahas tentang bab selanjutnya yaitu APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa sih yang dimaksud dengan APBN? APBN merupakan dokumen keuangan tahunan pemerintah yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk 1 tahun anggaran. Untuk 1 tahun anggaran di sini digarisbawahi dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian siapa penyusun APBN ini? Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa yang termasuk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, termasuk yang mengurusi APBN, disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian setelah mengetahui definisi singkat tentang keuangan negara dan definisi singkat tentang APBN, di sini kita akan mengemukakan struktur dari APBN. Struktur dari APBN terdapat 3. Yang pertama yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara adalah seluruh penerimaan yang masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pendapatan negara bisa bersumber dari pajak, kemudian dari penerimaan negara yang bukan pajak atau PNBP, dan hibah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang pertama adalah pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang diterima wajib pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan negara termasuk pelayanan publik dan pembangunan. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara. Penerimaan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini sedang menjadi wacana pembicaraan yang sangat serius sekali. Kemudian ada bea cukai dan pajak lainnya. Kemudian yang kedua yang termasuk pada pendapatan negara yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pendapatan dari sektor sumber daya alam seperti pendapatan dari sektor sumber daya alam, kemudian dari BUMN, layanan publik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah dana dari pihak internasional atau domestik yang sifatnya tidak mengikat. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara. Kemudian, struktur APBN yang kedua yaitu belanja negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Belanja negara dirancang untuk mendukung pembangunan, memberikan pelayanan publik, serta memastikan rakyat sejahtera. Di bawah ini merupakan jenis-jenis dari belanja. Belanja yang pertama yaitu belanja pemerintahan pusat.
Belanja pemerintahan pusat adalah belanja yang dikelola langsung oleh kementerian atau lembaga dan kementerian non-kementerian untuk melaksanakan program pemerintah, yang terdiri dari yang pertama, belanja pegawai, digunakan untuk membayar gaji tunjangan dan insentif pegawai negeri sipil serta aparat negara lainnya. Kemudian yang kedua yaitu belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung operasional pemerintah. Kemudian yang ketiga, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu belanja bantuan sosial. Belanja ini merupakan dana untuk membantu masyarakat miskin atau kelompok yang rentan konflik. Kemudian yang termasuk belanja yang kedua yaitu transfer ke dana desa, transfer ke daerah dan dana desa. Belanja yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri dari yang pertama dana alokasi umum, yaitu dana transfer yang bersifat umum untuk kegiatan tertentu yang bersifat umum untuk mendukung kebutuhan daerah. Kemudian dana yang kedua yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional. Kemudian selanjutnya yakni dana bagi hasil atau dana yang berasal dari pembagian penerimaan negara seperti pajak dan sumber daya alam. Kemudian dana insentif daerah. Insentif untuk daerah yang berprestasi dalam mengelola keuangan. Ini bisa seperti penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian ada dana desa. Dana desa adalah dana yang diberikan langsung ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian jenis belanja yang ketiga yaitu belanja subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk menurunkan biaya atau harga barang tertentu yang dianggap strategis. Adapun tujuan subsidi adalah untuk meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai pelayanan masyarakat. Contoh yang termasuk subsidi yaitu subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Kemudian yang terakhir termasuk jenis-jenis belanja, yang terakhir adalah belanja lain-lain, yaitu pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori lain tetapi diperlukan untuk mendukung tugas dana pemerintah, seperti contoh dana cadangan untuk bencana alam atau situasi darurat. Kemudian struktur APBN yang ketiga yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk mengelola surplus anggaran. Dalam konteks APBN, pembiayaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Pembiayaan pada hal ini terbagi dua. Yang pertama adalah pembiayaan dalam negeri, yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, meliputi yang pertama penerbitan surat berharga negara, yaitu pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang yang dijual kepada masyarakat atau institusi republik atau institusi domestik. Kemudian yang kedua adalah pinjaman domestik. Pinjaman domestik adalah pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan dalam negeri. Contoh kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia atau bank komersial. Kemudian yang ketiga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Penerimaan dari aset atau investasi di badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian selanjutnya saldo anggaran lebih atau yang biasa kita kenal SILPA, yaitu penggunaan sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang belum teralokasikan. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri, meliputi yang pertama pinjaman luar negeri. Dana yang dipinjam dari lembaga pemerintahan, dari lembaga internasional atau negara lain. Seperti contoh pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank.
Kemudian yang kedua yang termasuk kepada pembiayaan luar negeri yaitu pemerintah menerbitkan obligasi internasional yang dijual kepada investor global. Setelah membahas panjang mengenai struktur APBN yang sudah saya sebutkan terdapat 3, yaitu pendapatan negara, kemudian belanja negara, kemudian yang terakhir pembiayaan. Maka pembahasan kita yang selanjutnya siklus APBN, yaitu siklus APBN yang terdiri dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian dan seterusnya yang akan kita jelaskan. Siklus penyusunan APBN terdiri dari beberapa tahapan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Siklus ini melibatkan berbagai pihak, yaitu melibatkan pengelola keuangan negara yang sudah disebutkan pada awal tadi, termasuk pemerintah, DPR, dan lembaga terkait. Siklus APBN yang pertama yaitu pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan, yakni mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei. Pada tahap ini, pemerintah menyusun rancangan awal APBN berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional. Bagaimana sistemnya? Yang pertama, Kementerian Keuangan bersama Bappenas menyusun kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau biasa disingkat dengan PPKF. Kemudian penyusunan indikator ekonomi mikro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs suku bunga, dan harga minyak dunia. Kemudian setelah itu menentukan asumsi dasar APBN, proyeksi pendapatan negara, alokasi belanja, dan strategi pembiayaan. Kemudian tahap yang terakhir, Presiden menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada bulan Mei. Kemudian siklus yang kedua, yaitu tahap pengajuan dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini dilakukan sama seperti perencanaan, dilakukan pada tahun sebelum tahun pelaksanaan, yakni pada bulan Juni dan Agustus setelah dilaporkannya tahap perencanaan APBN. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas. Lalu bagaimana tahapannya? Pemerintah menyusun RAPBN berdasarkan kebijakan ekonomi makro dan PPKF yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian pada pertengahan Agustus, Presiden menyampaikan nota keuangan dan RAPBN kepada DPR dalam sidang paripurna. DPR bersama pemerintah membahas RAPBN melalui Komisi Badan Anggaran atau Banggar untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Kemudian siklus yang ketiga, setelah tahap perencanaan dan tahap pengajuan dan pembahasan, tibalah tahap penetapan. Ini dilakukan pada bulan September dan Oktober. Setelah pembahasan selesai, RAPBN ditetapkan menjadi undang-undang. Bagaimana rentetannya? DPR memberikan persetujuan atas RAPBN yang telah dibahas. Kemudian RAPBN disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Dan dapat digarisbawahi di sini, jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah menjadi hak dan kewajiban dari DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN yang telah diajukan Presiden. Maka apabila hal itu terjadi, RAPBN itu tidak disahkan oleh DPR, maka Presiden menggunakan RAPBN pada tahun sebelumnya sebagai APBN tahun pelaksanaan. Kemudian yang keempat, siklus keempat, setelah melalui tahap perencanaan, pengajuan, pembahasan, kemudian tahap penetapan,
Kemudian yang keempat, tahap pelaksanaan. APBN yang telah disahkan mulai dilaksanakan oleh pemerintah selama 1 tahun anggaran, yaitu 1 tahun setelah dilakukan perencanaan di tahun berikutnya. Bagaimana kegiatannya? Menteri Keuangan menerbitkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah. Kemudian pemerintah melaksanakan program sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Kementerian atau lembaga bertugas melakukan pengadaan barang atau jasa dan lain-lain segala macamnya untuk mendukung terlaksananya RAPBN ini. Kemudian siklus yang kelima yaitu tahapan pengawasan dan pelaporan. Hal ini dilakukan sepanjang tahun setiap akhir tahun. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan. Adapun dilakukan yang pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan internal, yakni pengawasan yang dilakukan pada pihak internal dari pemerintah. Kemudian setelah itu Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap pelaksanaan APBN. Kemudian pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang diserahkan kepada DPR. Kemudian siklus yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan pertanggungjawaban. Ini dilakukan awal tahun setelah tahun pelaksanaan. Tahap ini merupakan penutup siklus dari APBN. Apa kegiatan utamanya? Menteri Keuangan menyampaikan laporan realisasi APBN kepada DPR dan BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Kemudian setelah itu DPR memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai materi keuangan negara. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa menambah pengetahuan serta informasi kepada kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.